Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 AKPL yang beranggotakan 5 orang. Dengan saya Wawan Hermawan dengan NIM 2106144 dan yang kedua Muhammad Faris Nurdiana dengan NIM 2306087 dan yang ketiga Roli Amgustiana dengan NIM 2106147 dan yang keempat Rian Ardiansa dengan NIM 2106157 dan yang terakhir Muhammad Abdul Syukur dengan NIM 2106065. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas AKPL yang berjudul Sistem Administrasi Buku Perpustakaan yang berbasis website. Jadi tujuan utama dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam memanage perpustakaan dan memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Aplikasi ini dirancang untuk membantu perpustakaan dalam memanage buku, melihat data peminjam dan pengembalian buku dengan lebih efisien. Sistem ini juga akan memberikan akses yang lebih mudah bagi anggota perpustakaan untuk mencari dan meminjam buku, serta akan menyediakan laporan yang berguna untuk kepala perpustakaan. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas internal perpustakaan, tetapi juga memberikan kemudahan dan aksesibilitas yang lebih baik bagi anggota perpustakaan dalam memanfaatkan layanannya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang fungsional requirement dan non-fungsional requirement di sistem administrasi buku perpustakaan. Untuk model yang kami gunakan yaitu elisitasi. Model elisitasi sendiri yaitu memiliki 5 tahap. Untuk tahap pertama yaitu mengidentifikasi setiap stakeholder. Kami mengidentifikasi stakeholder pertama yaitu kepala perpustakaan dengan kebutuhan fungsional yaitu ada 7. Kemudian mengidentifikasi stakeholder 2 yaitu petugas atau staf perpustakaan dengan kebutuhan fungsional yaitu ada 8 dan kebutuhan non fungsional yaitu ada 2. Kemudian kami mengidentifikasi stakeholder 3 yaitu anggota atau mahasiswa dengan kebutuhan fungsional yaitu ada 8 dan kebutuhan non fungsional yaitu ada 2. Kemudian kami melanjutkan ke tahap 2 yaitu menggabungkan kebutuhan dari setiap stakeholder. Setelah digabungkan, maka kebutuhan fungsional yaitu ada 23 kebutuhan fungsional. Kemudian untuk non-fungsional yaitu ada 4 kebutuhan non-fungsional. Kemudian kami melanjutkan ke tahap 3 yaitu mengklasifikasikan berdasarkan kepentingan. Kemudian di tahap 3 ini fungsional kebutuhan fungsionalnya itu menjadi 17 kebutuhan fungsional dan 4 kebutuhan non fungsional. Untuk keterangannya yaitu M untuk mandatory atau harus ada, dan D untuk desirable atau harapan, dan I untuk inessential atau tidak penting. Kemudian kami melanjutkan ke tahap 4 yaitu mengklasifikasikan kebutuhan berdasarkan kepentingan. Untuk tahap 4 fungsional requirement-nya sama seperti di tahap 3 dan non-fungsional sama seperti di tahap 3. Kemudian yang membedakannya yaitu menggunakan technical operasional dan economic high middle low. Kemudian ke tahap yang terakhir yaitu tahap 5 yaitu tahap final elisitasi. Untuk tahap final elisitasi yaitu kebutuhan fungsionalnya ada 17 dan kebutuhan non fungsionalnya ada 4. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case. Di sini ada anggota dapat melakukan login, terus melihat buku, mencari buku, kemudian meminjam buku, mengembalikan buku, dan membayar denda. Di bawahnya ada logout. Sedangkan di petugas dapat melakukan login, memanage buku, menambahkan buku, terus setelah itu melihat buku, mencari buku, kemudian manajemen anggota dapat menghapus anggota, melihat anggota, kemudian dapat melihat daftar peminjam, melihat daftar pengembalian, setelah itu melihat daftar denda. Di bawahnya petugas dapat melakukan logout. Kita lanjut ke kepala perpustakaan.
kepala perpustakaan dapat melakukan melihat daftar petugas, memanajemen petugas, memanage denda, transaksi, memanage anggota, manajemen buku. Jika dilihat di sini, kepala perpustakaan dapat melakukan login, melihat daftar petugas, menambahkan petugas, melihat daftar laporan, peminjaman, pengembalian, dan logout. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram. Kelas diagram di sini ada beberapa kelas. Yang pertama ada peminjaman, buku, anggota, sistem, kepala, transaksi, denda, dan juga petugas. Nah, untuk peminjaman sendiri di sini ada ID, tanggal pinjam, dan juga tanggal kembali. Setelah itu ada get info atau informasi semuanya. Selanjutnya ada buku. Buku di sini mempunyai atribut ID, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Selanjutnya ada anggota yang memiliki atribut username, name, password, dan fitur daftar, login, pinjam buku, serta kembalikan buku, bayar denda. Nah, untuk sistem di sini sistem hanya akan melakukan validasi informasi serta catatan transaksi. Selanjutnya ada kepala. Kepala di sini mempunyai atribut username, password, dan fiturnya yaitu login serta kelola petugas, dan yang terakhir melihat laporan. Lanjut, di sini ada transaksi. Transaksi di sini mempunyai atribut ID, tanggal. Setelah itu ada denda. Denda di sini mempunyai atribut ID, jumlah dan status. Yang terakhir yaitu ada petugas yang mempunyai username dan juga password. Nah, untuk fiturnya sendiri ada login, kelola buku, kelola anggota, dan juga kelola denda. Oke, dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bangsa dengan NIM 16637. Di sini saya akan mendemokan sebuah aplikasi yang kami buat, yaitu dari kelompok 1 dengan nama aplikasinya yaitu Perpus ITG, yang mana halaman utamanya itu menampilkan portal login perpustakaan. Di sini bisa untuk login kepala perpus, petugas perpus, dan mahasiswa. Yang pertama di sini saya akan login sebagai kepala perpus. Kepala perpusnya sudah saya siapkan itu dengan nama Wawan, halaman dan masukkan passwordnya. Dalam kepala perpustakaan ini, dalam dashboardnya, kepala perpus bisa melihat petugas. Sebelumnya saya sudah menyiapkan 3 petugas dan ini. Lalu di dalam dashboard kepala perpus juga bisa menambahkan tugas. Yang pertama di sini ada form tambah petugas perpustakaan. Pertama kita bisa menambahkan sebuah foto, lalu kode adminnya bisa dilihat di daftar petugas. Dengan nama lengkap misalkan Rian, masukkan passwordnya, telepon, tambah daftar petugas berhasil ditambahkan. Kita kembali ke dashboard dan lihat di dalam petugas apakah sudah masuk dengan harian dan berlupa ini lintas dulu. Kita bisa menghapus petugas, kita bisa melihat laporan juga. Saya akan login sebagai kepala perpus, dan sekarang saya akan login sebagai petugas perpus. Yang barusan saya buat merupakan harian dan passwordnya masukkan. Di dalam
dashboard petugas bisa melihat anggota. Sini sudah ada 4 anggota, ada 01, 02, 03, dan 04. Dan kita juga bisa mencari nama sesuai nama membernya. Misalkan akan menampilkan body saja, maka akan menampilkan body. Bukan real, tunjukkan real saja. Kembali ke dashboard. Di menu di dalam admin bisa melihat buku, manajemen buku. Di sini petugas bisa mengedit buku dan menghapus buku, lalu bisa menambahkan sebuah buku juga. Saya akan menambahkan buku. Dekat per buku misalkan masukkan kata saja. Supaya cepat dibebaskan. Ini tambah kemudian data buku bahasa yang ditambahkan, kemudian lagi ke buku ini yang sudah ditambahkan dan masuk ke sini. Lalu kembali ke dashboard, ada juga bisa melihat penilaian buku. Sebelumnya saya sudah mencoba untuk menggunakan aplikasi ini dan berjalan. Kita bisa melihat pinjaman dan bisa melihat pinjaman. Saya akan login sebagai tugas dan saya akan login sebagai mahasiswa. Sini mahasiswa bisa saya upload. Ini bebas. Kode membernya tadi kan terakhir adalah yang 04. Jadi kode member ini bisa didapatkan melewati petugas. Jadi untuk mahasiswa yang ingin membuat kurs gitu, harus ke petugas dulu untuk mendapatkan kode membernya. Nama lengkapnya dan contoh, masukkan passwordnya, confirm password, lalu pilih gender dan laki, kelas kakak misalkan jurusan sipil, dan tanggal pendaftaran misalkan hari ini, lalu pilih sikap berhasil. Oke. Dan kita akan sign. Ini mengangkatnya contoh dengan 21.06.111. Passwordnya masukkan dalam mahasiswa. Di dalam mahasiswa bisa melihat daftar buku, semua daftar buku, dan di sini juga bisa mencari buku sesuai kategori. Misalkan kategori novel, maka buku yang ditampilkan hanya untuk kategori novel saja. Lalu misalkan buku untuk bisnis saja, maka pinjamkan buku untuk bisnis saja. Lalu bisa melihat peminjaman di siswa, yaitu menampilkan pinjaman buku yang diyakinkan dan penggunaan buku juga yang dikembalikan. Dan bisa melihat denda. Kan di sini saya akan melakukan
pinjaman buku. Oke, pinjam. Habis ini sudah ada data bukunya dan siswa. Di sini hanya akan memilih admin apa, admin siapa. Kan saya akan menggunakan terlambat supaya apakah ada dendanya atau tidak. Ini tanggal 1 dan kembalikannya harus tanggal 8. Tanggal 8 udah kelewat, jadi supaya bisa melihat apakah denda itu berjalan atau tidak. Jam. Oke. Untuk kembali ke dashboard, melihat ke peminjaman. Di sini sudah tercatat bahwa mahasiswa yang bernama sudah meminjam buku, dan pengembalian belum ada karena buku yang dipinjam belum dikembalikan. So, saya akan kembalikan. Di sini sudah ada keterangan bahwa pengembalian. Yang harus kita fokuskan yaitu tulisnya keterlambatan ya dan dendanya 10.000 kembalikan. Nah, di sini ada notifikasi Anda terlambat mengeluarkan buku, harap bayar denda sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Oke, kalau ada notifikasi lagi, terima kasih telah mengembalikan buku. Kembali lagi ke dashboard dan lihat pada pengambilan buku. Di sini pada pengambilan buku udah ada keterangannya. Keterlambatannya pun dikasih tahu dan dendanya 10.000 dikasih tahu. Nah, dalam denda ini mahasiswa bisa membayar dendanya di sini. Ini kita akan bayar jumlah dendanya 10.000, masukkan 10.000 lalu bayar. Denda berhasil dibayar. Jadi denda sudah hilang, kembali dendanya jadi 0, sudah dibayar. Mungkin cukup sekian ya demo dari aplikasi ini. Jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu sistem administrasi buku perpustakaan yang kami buat oleh kelompok kami menyediakan fitur-fitur terorganisir untuk memenuhi kebutuhan kepala perpustakaan, petugas perpustakaan, dan anggota atau mahasiswa. Kepala perpustakaan dapat mengelola petugas, mengakses laporan, peminjaman, dan memiliki kontrol yang lebih baik terhadap operasional perpustakaan. Petugas perpustakaan dapat menggunakan fitur login, mengelola anggota atau mahasiswa, dan memantau peminjaman serta pengembalian buku, meningkatkan efisiensi tugas sehari-hari. Sementara itu, anggota atau mahasiswa dapat mengakses pengalaman interaktif melalui login, melakukan pencarian dan peminjaman buku, serta mengelola akun mereka termasuk membayar denda. Keseluruhan sistem ini memfasilitasi interaksi yang lebih efisien antara semua pihak, meningkatkan pengelolaan perpustakaan secara menyeluruh. Mungkin sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.